Assalamualaikum, hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Kenalin dulu, nama aku Lily. Ini video alur film pertama aku. Kali ini aku akan ceritain film yang bagus berjudul Kiss of the Dragon. Film ini dibintangi oleh Jet Li. Pasti semuanya tahu Jet Li kan? Yang di setiap filmnya pasti ada adegan kungfunya yang keren banget. Ini Jet Li berperan sebagai agen rahasia Beijing bernama Liu Jian yang ditugasin ke Paris untuk nangkap gembong narkoboy. Di sana dia malah dijebak sama inspektur polisi korup. Seru deh ceritanya. Gak perlu lama-lama, aku ceritain aja ya filmnya. Tapi sebelumnya aku minta tolong dong untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan nonton video-video lain dari aku. Dan biar akunya tambah semangat untuk bikin video-video lainnya. Liu Jian sampai di kota Paris dan dengan berbekal secari kertas, Jian mencari toko kerupuk yang merupakan markas tempat orang Beijing yang ditugasin ke Paris. Dan pemilik toko mereka panggil dengan Pamantai. Nah, setelah sampai di tokonya Pamantai, Liu Jian bukannya istirahat, tapi dia langsung menyiapkan pistolnya dan mengambil sesuatu dari bawah kopernya. Ternyata Jian pergi ke sebuah hotel untuk menyampaikan sesuatu ke orang yang bernama Mr. Smith. Sampai di hotel, Jian langsung nemui resepsionis. Nah, si resepsionis terus nyuruh Jian untuk pergi ke bawah, di mana di situ ada sebuah bar. Sampai di sana, dia ketemu dengan seorang pilot yang menyuruhnya untuk ke toilet. Jadi deh, Jian pergi ke toilet. Ketika Jian masuk ke toilet, dia malah ditodong pistol oleh 3 orang pria dan digeledah barang-barangnya. Dan dia juga dipaksa untuk melihat seorang pria disiksa mereka. Kemudian dia dibawa ke dapur untuk menemui seorang bernama Richard yang merupakan inspektur polisi. Richard dengan sombongnya menyuruh Jian untuk menyerahkan pistolnya. Dia juga minta untuk jaga di depan lobi. Sementara Richard dan gengnya jaga di dalam kamar hotel melalui kamera pengintai. Jian datang ke Paris kan mau menangkap seorang bandar narkoboy bernama Mr. Big. Ketika lagi mengintai itu, datang nih 2 orang wanita pekerja seks menemui Mr. Big. Dan mereka langsung diajak masuk ke kamar oleh Mr. Big. Nah, di dalam kamar, anak buah Mr. Big masih ada di dalam untuk mengecek kamarnya. Tapi disuruh keluar sama Mr. Big karena dia mau bersenang-senang sama kedua wanita tadi. Sementara Jian merasa curiga. Kenapa? Kok mereka nggak langsung menangkap Mr. Big aja? Kan gampang aja tuh. Makanya Jian terus masuk ke kamar yang ada gengnya Richard untuk lihat di kamera apa yang sebenarnya terjadi. Pas dia lihat kamera itu, Jian lihat kok wanita yang rambut merah nggak ada di situ. Dan ketika Jian tanya ke Richard, dia bilang dengan acuh tak acuh kalau si rambut merah lagi mempercantik diri. Tapi tiba-tiba wanita yang sedang bersama Mr. Big yang bernama Veronica lagi menusukkan pisau ke tubuh Mr. Big bertubi-tubi. Wah, Jian jadi kaget dan langsung berlari masuk ke kamarnya Mr. Big. Tapi dihadang oleh gengnya Richard. Mau tak mau, Jian pun menghajar mereka dan menerobos masuk ke kamar Mr. Big. Di sana, Mr. Big sudah sekarat. Dan ketika dia hendak menelpon ambulans, Richard langsung menembak Veronica yang juga mau nembak Jian, yang pasti aja dia berlari untuk keluar dari kamar itu. Tapi sebelumnya dia ambil kaset rekaman yang ada di kamar itu. Wah, Richard jadi kalang kabut dan teriak-teriak deh nyuruh anak buahnya nangkap Jian. Jadi deh Jian ngumpet di tempat laundry untuk menghindari kejaran itu. Terus Richard nyuruh salah satu anak buahnya masuk ke ruangan tempat Jian ngumpet tadi. Tapi kan tempat itu udah dilempar granat sama Richard. Jadi deh anak buahnya kena granat yang dilempar balik sama Jian. Dan anak buahnya jadi 2 deh. Ih, serem ya.
Keesokan harinya, Jian datang menemui temannya, utusan dari Cina, untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya dan memberikan bukti kaset yang dia ambil sebelum kabur dari kejaran Richard. Tapi tiba-tiba Richard dan anak buahnya datang langsung ngebunuh temannya itu, dan tentunya hendak membunuhnya juga, sehingga pertempuran tak bisa dielakkan lagi. Dan Jian kembali berhasil kabur dari kejaran Richard dan anak buahnya itu. Sementara Richard segera mendatangi rumah mayat temannya Jian untuk mengambil kaset rekaman yang tadi diberikan Jian itu kan. Setelah itu Richard menyerahkan semua barang milik temannya Jian ke kedubes, dan dia bilang akan menangkap Jian karena kejahatannya, sudah membunuh temannya sendiri dan sudah bekerja sama dengan Mr. Big. Licik banget kan ya si Richard itu. Berhasil kabur dari kejaran Richard. Terlihat dia hendak menjahit lukanya, tapi tiba-tiba Jessica datang dan memaksanya untuk menjahit lukanya itu. Tapi tentu saja Jian menolak. Terus Jessica memaksa aja. Akhirnya mau juga tuh Jian dijahit. Nah, ketika menjahit lukanya itu, si Jessica ini curhat kalau dia itu susah dapat pelanggan. Seminggu satu aja udah untung. Terus Jian tanya nih, kenapa mau jadi PSK? Si Jessica malah minta pamit keluar. Nah, ketika Jessica keluar, tiba-tiba beberapa pria yang tampangnya seram datang. Salah satunya adalah Lupo, bosnya Jessica, dan langsung meminta uang ke Jian. Karena Jian tidak mau ada keributan, terpaksa deh Jian kasih uangnya. Udah dapat uang dari Jian, si Lupo malah menampar Jessica. Wah, Jian jadi kesal dan bilang, jangan menampar wanita. Lupo malah terus memukuli Jessica. Jadi aja Jian marah dan menghajar si Lupo dan anak-anak buahnya yang serem-serem itu. Jian bisa ngalahin mereka semua. Tiba-tiba si Max, anak buahnya Richard, datang nembakin Jian yang ada di dalam toko. Dan tanpa menyadari keadaan yang genting, si Pamantai datang dan nanya, ada apa nih? Jadi deh Pamantai kena tembak Max yang membabi buta itu. Melihat itu, Jian marah sekali dan dia menghajar Max dan membunuhnya dengan menggunakan sumpit. Setelah pertempuran yang menghancurkan toko dan membuat Pamantai terbunuh, Jian mengalami jalan buntu sehingga dia ingin kembali ke titik awal. Akhirnya dia cepat-cepat jalan sendirian untuk kembali ke hotel itu. Tapi Jessica terus mengikutinya walau udah diusir Jian. Tapi Jessica terus cerita kalau mereka adalah anak buah Richard dan betapa takutnya Jessica kalau ketemu Richard, dan menceritakan kalau dia adalah si rambut merah yang datang bersama Veronica yang membunuh Mr. Big. Akhirnya Jian minta Jessica untuk ikut dengannya ke kedubes supaya bisa menjelaskan kebenarannya. Tapi tentu saja Jessica nggak mau. Dia takut sama Richard. Tahu kan kejahatannya kayak apa? Jessica juga kasih tahu kalau anaknya disandera Richard. Akhirnya Jian membawa Jessica ke panti asuhan untuk mengambil anaknya yang disandera di sana. Dan waktu dia membuka selimut anaknya, anak buah Richard udah ada di sana. Dan terjadilah pertempuran lagi. Jessica pingsan kena tembak. Kemudian Jian bawa Jessica ke rumah sakit untuk dioperasi ngeluarin peluru. Setelah siuman, Jessica minta Jian untuk segera bebasin anaknya karena si Richard pasti gak tinggal diam setelah tahu Jessica menipunya. Udah deh, Liu datangin Richard untuk nyelesain semuanya. Satu persatu anak buahnya Richard dilumpuhkan. Setelah itu Jian masuk ke kamarnya Richard. Di situ dia sedang menodongkan pistol ke anaknya Jessica. Richard mengancam kalau Jian gak ngelapasin dia akan bunuh anaknya itu. Tapi dengan secepat kilat Jian menusukkan jarum akupuntur ke leher Richard. Kemudian Jian menyuruh anaknya Jessica keluar dulu. Setelah anak Jessica aman, Jian menjelaskan ke Richard bahwa jarum yang ditusukkan ke lehernya itu adalah
ciuman naga yang merupakan titik paling berbahaya dan bikin orang yang ditusuk nggak bisa bergerak dan tewas perlahan dengan rasa sakit yang luar biasa. Benar aja, gak lama kemudian Richard kejang dan tubuhnya ngeluarin darah dari mata, hidung, telinga, dan akhirnya dia pun tewas. Itulah nasib orang jahat kayak Richard. Kemudian terlihat Jessica masih terbaring di rumah sakit. Kemudian diambil jarum yang membuatnya tertidur tadi. Dan Jian menyuruhnya untuk melihat siapa yang ada di sofa. Dan Jessica menangis bahagia karena bisa ketemu sama anaknya lagi. Dan film pun selesai. Gimana? Seru ya filmnya? Ternyata ada loh inspektur polisi jahat kayak Richard. Tapi mudah-mudahan hanya ada di film aja ya. Kalau kalian suka sama ceritanya, tolong dong bantu aku untuk like videonya. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kalian gak ketinggalan sama film-film yang seru yang akan dibahas nanti. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian mau bahas film apa. Oke, sampai di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.